Buaya tua dan jembatan penyeberangan. Buaya adalah penguasa sungai. Setiap hari, jika ada yang ingin menyeberang sungai, buaya akan meminta makan sebelum membiarkan hewan lain untuk menyeberang. Jika tidak diberi makan, si buaya tidak akan keluar dari permukaan dan tidak akan membantu hewan-hewan lain yang ingin menyeberang. Kebetulan di sungai itu ada pohon panjang yang tidak terlalu besar. Singa yang sengaja menjatuhkan pohon itu agar hewan lain yang tidak tahu berenang tetap bisa menyeberangi sungai. Kehidupan semua hewan di hutan itu berjalan damai dan tentram. Tidak ada permusuhan, apalagi perkelahian. Mereka saling membantu satu sama lain. Burung-burung membantu mencarikan makan kepada hewan-hewan kecil yang terluka. Misalnya seperti ayam dan marmut yang terluka, yang tidak bisa berjalan untuk mencari makan. Hewan-hewan yang lain juga membantu buaya untuk memberikan makan setiap ingin menyeberang, agar buaya tidak perlu berkeliling dan berkeliaran untuk mencari makanan. Si buaya juga membantu hewan lain yang ingin menyeberang dengan cara menopang pohon yang dijatuhkan si singa agar hewan yang lain bisa menyeberang dengan baik. Karena kalau tidak ditopang sama badan si buaya, pohon itu akan bergoyang, bergetar, dan memungkinkan hewan yang ada di atasnya tercebur ke dalam sungai. Tapi di suatu siang yang sangat terik, terjadi sedikit kegemparan di dalam hutan. Anak singa disuruh oleh mamanya untuk mencari obat. Tapi dia sangat kesal karena kan pada waktu itu siang sangat terik. Si anak singa ngantuk, mau tidur tapi disuruh sama mamanya. Akhirnya dia tetap pergi mencari obat. Dia sampai di sungai, dan karena dia kesal, dia terkenal semena-mena sama hewan lain. Mungkin karena dia berpikir bapaknya adalah penguasa hutan. Si anak singa berteriak kepada si buaya, katanya, "Hei buaya, mana kamu? Cepat kamu sini, naik ke atas permukaan. Kamu topang badanmu di pohon ini. Aku ingin menyeberang. Ayo cepat buaya." Si buaya naik dan melihat si anak singa berteriak dengan sangat tidak sopan kepadanya. Dia melihat ada makanan atau tidak yang dia bawa. Karena begitulah kebiasaan si hewan-hewan yang ingin menyeberang. Si anak singa dengan sombongnya kembali berteriak, "Apa kamu lihat-lihat buaya? Aku tidak membawakanmu makanan. Jangan meminta upah kepadaku. Kan yang menjatuhkan pohon ini ayahku. Sehingga kamu tidak perlu berkeliling mencari makanan. Semua hewan memberikan makanan kepadamu. Ayo cepat, ganjal pohon ini." Sembari berkata seperti itu, si anak singa langsung lompat ke atas pohon yang dijadikan jembatan. Dia berjalan, tapi belum jauh, pohonnya bergetar dan hampir menjatuhkan si anak singa. Kemudian anak singa berteriak lagi, "Hei buaya, kenapa kamu diam di sana? Ayo ganjal pohon ini. Aku hampir jatuh." Si buaya dengan cepat berenang mendekati si anak singa. Tapi bukan untuk mengganjal pohon, si buaya tua menggigit kaki anak singa itu. Setelah digigit, si anak singa menarik kakinya dan berteriak sambil berlari ke tepi sungai. Dia berlari sampai di tepi sungai. Si anak buaya langsung mengambil batu dan melempar si buaya tua.
Sebelum batu itu sampai, si buaya tua langsung menyelam ke dalam air. Jadi tidak kena batu lemparan si anak singa. Hutan saat itu sangat gempar karena semua hewan melihat perlakuan si anak singa. Semua hewan kecewa dengan si anak singa yang suka semena-mena kepada semua hewan, apalagi si buaya tua. Kemudian dengan tertatih-tatih, si anak singa kembali ke rumahnya tanpa membawa obat-obat. Sesampainya di rumah, dia ditanya sama orang tuanya, sama papanya, sama mamanya, kenapa kakinya terluka. Tetapi si anak singa tidak mau bercerita. Beberapa hari kemudian, si anak singa merenung dan akhirnya jujur kepada mamanya dan papanya kalau kakinya luka karena digigit buaya tua. Dia digigit karena dia berteriak dan memaksa si buaya tua tanpa sopan untuk menopang pohon yang dijadikan jembatan. Akhirnya mama dan papa singa menyuruh anaknya untuk meminta maaf kepada si buaya tua. Dengan berbesar hati, si anak singa yang tadinya sombong akhirnya mendatangi sungai dan memanggil buaya dengan baik. Kemudian meminta maaf atas perlakuannya yang sangat semena-mena dan tidak sopan. Akhirnya kehidupan di hutan itu kembali damai dan tentram.